Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Rian PHRS. Nah, teman-teman, pada kesempatan video kali ini saya ada video yang menarik yang mungkin bisa jadi jadikan referensi buat teman-teman agar teman-teman tidak mudah ya terprovokasi, terpengaruh oleh hasutan-hasutan yang selama ini digaungkan oleh kelompok-kelompok pemecah belah umat, pembenci dzurriyyah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Salah satunya tentang makam palsu. Jadi, seperti teman-teman pasti sudah ketahui bahwa selain isu nasab yang mereka hembuskan, ada juga isu bahwasanya oknum habaib itu membuat makam-makam palsu demi keuntungan kepentingan dirinya sendiri dan kelompoknya. Ya sebut saja, saya tidak mau umpet-umpetan namanya ya. Mereka menuduh Maulana Habib Lutfi bin Yahya yang membuat makam-makam palsu itu. Baik. Nah, banyak sekali teman-teman orang-orang di luaran sana yang terpengaruh oleh isu itu. Jadi selain isu habaib, nasab ba'alawi, namun juga isu makam palsu ini lumayan hangat diperbincangkan, sehingga banyak orang-orang awam yang mereka tidak ada kebencian terhadap habaib, namun juga terpengaruh oleh isu makam palsu ini. Nah, makanya akan jadi penting informasi ini agar teman-teman tidak mudah dipengaruhi oleh ocehan-ocehan mereka, fitnahan-fitnahan mereka yang mengatasnamakan, yang memojokkan Habib Lutfi bin Yahya. Nah, bagaimana video yang bisa nanti teman-teman sadar bahwa dalam video ini itu nanti ada video Mahesa Al-Bantani yang kita kenal di dalam media sosial, walaupun nama aslinya bukan Mahesa Al-Bantani, tapi kita kenal dengan media sosial Mahesa Al-Bantani, itu justru menantang Abbas Buntet dan Syarif yang biasanya pakai kayak gini nih sama saya nih, yang disebut Kiai Syarif, biasanya di Pada Suka TV dia munculnya, itu pakai adat Jawa lah, dia sok-sokan kayak, ya bukan sok-sokan juga, tapi ya apapun itu kayak seakan-akan penerus perjuangan Sunan Kalijaga gitu, stylenya kayak gitu. Nah, ya sama kayak saya lah, kayak gini lah, tapi ya saya tidak mengeklaim penerus perjuangan Sunan Kalijaga, jauh. Hanya sama seperti saya pakai belangkon Kiai Syarif ini. Nah, mereka ini kan tokoh-tokoh yang sering menggembar-gemborkan tentang makam palsu, menuduh Habib Lutfi itu membuat makam-makam palsu, yang sebenarnya semua dari tokoh mereka sebenarnya, Imaduddin juga. Nah, ternyata Mahesa Al-Bantani ini mempunyai bukti, ya makamnya ada, saksinya ada, bahwa yang membuat makam juga dari kelompoknya si Abbas Buntet ini, si Kiai Syarif ini. Jadi mereka juga membuat makam. Saya juga ini di garis bawah ya, bukan juga ya sebenarnya. Habib Lutfi saya yakini dia tidak membuat makam palsu, tapi gini loh, bahasanya apa ya? Lebih tepatnya maling teriak maling. Jadi mereka buat makam palsu ya, si orang-orangnya Abbas Buntet sama Syarif ini, Kiai Syarif, tapi dengan menuduh Habib Lutfi membuat makam palsu, gitu loh. Sampai sini jelas ya. Nah, bagaimana selengkapnya? Kita saksikan video Mahesa Al-Bantani yang satu ini. Tunjuk orang yang jelas. Kalau berbicara makam palsu, saya akan buktikan, tunjukkan makam palsu yang dibuat oleh kebanggaan kalian, dua gerombolan setan mafia bergamis itu. Kelompok kalian saya punya. Tapi yang jelas kita buat kesepakatan. Kalau memang benar pihak Anda, idola Anda pernah membakar makam palsu, buat kesepakatan kalian akan menyerang sahan teman-teman. Kalau saya bicara, saya siap menyuguhkan tempatnya, saksinya. Tidak seperti gorengan kalian kepada Abah Lutfi, ujung-ujungnya ditarik mana saksinya. Oh, katanya ternyata
dari warganya sendiri yang pengen dibalawikan. Ada yang sudah resmi cuma minta restu di hadirat Abah Lutfi yang kena babak belur. Sampai Gus Arya memberikan tantangan yang bisa membuktikan dikasih mobil. Sekarang saya tantang nih, yang paling teriak Nusantara, saya akan tunjukkan makam. Di mana makam itu dibuat oleh gegendot kalian. Tapi saya diam selama ini karena ingin tidak menambahi kegaduhan. Karena kencing-kencing di sarung itu dua tokoh ini, yang merasa ini paham ini. Dan seluruh warga Banten, santri Banten tahu sebenarnya, cuma tidak tahu makam itu yang membuat siapa. Saya simpan. Mana coba jawara yang jelas nih, seperti sekelas Abbas Buntet. Kalau dia berani bersuara, Mahesa tunjukkan satu makam dari pihak kami, saya akan hantam Abbas Buntet. Gua tunjukkan makamnya Abbas Buntet. Khusus Abbas Buntet dan Kiai Sarip, kau speak up, tantang Mahesa agar Mahesa menunjukkan makam itu. Saya akan tunjukkan. Khusus dua orang nih, dan level ngadapin netizen itu nggak jelas. Sarip Kumis, Sarip Rahmat dan Abbas Buntet, tantang saya, berikan saya tantangan untuk menunjukkan makamnya. Tapi saya minta janji, minta syarat. Kalau saya tunjukkan makamnya, saya datangkan saksinya, Anda harus menghantam tokoh yang membuat makam palsu itu. Temui sekarang saya di Kuningan. Kemarahan ini bukan kebencian, karena sakit hati upaya Sultan kami membuat acara haul kalian itu yang kepanasan. Kepalang tanggung saya sudah di Cirebon, di Kuningan. Pantang mundur saya balik ke Banten kalau harus mundur sama kalian. Bagaimana teman-teman, sudah disaksikan videonya? Nah begitulah teman-teman, itu sadisnya mereka ya, kejinya mereka. Jadi mereka yang seperti saya katakan tadi, maling teriak maling. Jadi saya teringat oleh kasus-kasus besar di negeri ini. Yang teriak siapa? Ya pelakunya itu juga sebenarnya. Tapi sudahlah. Ini memang langkah-langkah mereka memang sebenarnya sudah dari awal kebaca juga gitu loh. Kayak misalnya mereka menafikan nasab Ba'alawi, nasab Habaib, tapi justru mereka mengaku keturunan Rasulullah gitu loh. Ini kan sebenarnya polanya sama. Seperti ini tadi Habib Lutfi difitnah, dituduh memalsukan makam-makam, tapi mereka sendiri yang memalsukan makam gitu loh. Ya. Coba bayangkan. Roma Irama, Imaduddin, Abbas Buntet, dan semua kelompok mereka itu memutus nasab Ba'alawi. Mereka mengatakan bahwa Ba'alawi atau Habaib itu terputus nasabnya, tidak menyambung kepada Rasulullah, tapi mereka mengakui bahwa mereka nyambung ke Rasulullah. Ini kan kucrut, ini kan namanya kucrut ini. Ini kan luar biasa. Kalau mereka hanya menafikan saja, ya, menolak nasab Ba'alawi, itu masih mending lah. Ini enggak, mereka menolak, tapi mereka mau mengakui bahwa nasab saya yang benar, nasab saya yang tersambung ke Rasulullah. Ini kan gelo, bukan? Jadi teman-teman harus sadar lah, harus teliti lah dengan hal-hal semacam ini. Karena jangan sampai kita terpengaruh, terpedaya oleh mereka. Kalau masalah yang sering disebut tes DNA lah, itu sudah saya jelaskan berkali-kali di video-video saya sebelumnya. Makanya kalau pengen lebih jelas, jangan ada ya di komentar nanti tes DNA lagi di komentar saya yang video yang satu ini. Kenapa? Karena sudah saya jawab di video saya sebelumnya. Sudah saya jawab. Lu masa saya harus terangkan lagi di komentar masalah tes DNA, ya. Itu sudah saya jawab di video-video saya sebelumnya. Silakan cari. Banyak tuh video saya tentang nasab Ba'alawi. Tes DNA, berapa lagi? Kitab Sezaman, sudah dijawab. Makanya lihat aja video-video saya sebelumnya. Jangan lagi-lagi saya udah jawab nih di video ini misalnya, ntar video berikutnya ada lagi yang ngungkit tes DNA, ada lagi yang ini kan gak produktif gitu loh, komentarnya gak cerdas. Ya mungkin ada teman-teman yang baru lihat video ini, jadi
teman-teman nggak tahu ternyata ada video-video saya yang sudah membahas hal itu. Mungkin seperti itu, dan saya maklumilah yang seperti itu. Ya. Nah, itu aja dari saya. Semoga ini bisa bermanfaat buat teman-teman. Semoga teman-teman tidak lagi terpengaruh oleh tipu daya mereka, oleh fitnahan-fitnahan mereka. Ya, jangan sampai percaya terhadap maling yang teriak maling. Oke, itu aja dari saya. Semoga ini bisa mencerahkan. Dan ingat, saya pribumi, saya cinta Kiai, dan saya cinta Mbah Alawi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.